Baik, kita akan memasuki pertemuan 7. Saya Aulanisa Fitriani, NIM 2004-2190. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Tujuan Hukum, Mazhab Hukum, Sifat, Ciri dan Unsur Hukum, Sumber Hukum, Konstruksi Hukum, dan Penafsiran Hukum. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuan hukum, mazhab hukum, sifat, ciri, unsur hukum, sumber hukum, konstruksi hukum, dan penafsiran hukum. Untuk materi pertama yaitu tujuan hukum, bersifat universal. Yang pertama, ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan yang terakhir, kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Materi yang kedua yaitu mazhab hukum, terdiri dari yang pertama, mazhab hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Yang kedua, mazhab hukum historis atau sejarah. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap rasionalisme abad ke-18, universalisme, yang kedua revolusi Prancis atau misi kosmopolitan, yang ketiga larangan hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap sempurna. Selanjutnya timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika ahli hukum sebelumnya memfokuskan kepada individu, mazhab sejarah pada jiwa bangsa. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologis, istilah lain metode fungsional, lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, memisahkan the positive law dan the living law, fokus pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Kita masuk kepada materi yang ketiga yaitu sifat, ciri, unsur hukum. Yang pertama, sifat hukum, mengatur dan memaksa. Yang kedua, ciri-ciri hukum, adanya perintah dan atau larangan. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukum. Yang ketiga, unsur hukum, peraturan tentang tingkah laku manusia. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan adanya sanksi. Materi yang keempat tentang sumber hukum. Sumber hukum dalam arti material, yaitu bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya, terdiri dari sumber hukum dalam arti formal yang tertulis, yaitu undang-undang. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis, yaitu catatan mengenai pasal 32 Undang-Undang 1950 berpendapat bahwa hukum adat adalah sinonim dengan hukum tidak tertulis, dan hukum tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya atau peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-cita hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Baik, materi selanjutnya yaitu konstruksi hukum. Hakim menggunakan penalaran logisnya untuk menggambarkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang kepada bunyi teks, tetapi tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Jenis metode konstruksi. Yang pertama, metode argumen per analogiam. Yang kedua, metode argumen a contraction. Yang ketiga, reservationis atau pengongkritan atau penyempitan hukum. Yang terakhir, fiksi hukum. Materi yang terakhir, kita masuk kepada penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya. Penafsiran perkataan dalam undang-undang dengan tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi. Yang pertama, dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuatan undang-undang. Yang kedua, dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Selanjutnya, dalam pengertian sempit atau restriktif, ini apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Yang selanjutnya, dalam pengertian luas atau ekstensif, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya, misalnya pasal 1796 alinea kedua KUH Perdata tentang mata uang juga dan diartikan uang kertas. Dan yang terakhir, jenis-jenis penafsiran.
Penafsiran gramatikal menurut tata bahasa atau menetapkan arti kata undang-undang menurut bahasa. Yang kedua, penafsiran sistematis menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan atau melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain. Yang terakhir, penafsiran historis menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya Aulia Nisa Fitriani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.